kamu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Mulana dan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi dari teknologi sediaan solida. Untuk bahasanya bakal saya bahas di sini yaitu mekanisme pembentukan granul yang dilandasi oleh mekanisme ikatan antar partikel. Nah, sebelum menuju bagaimana sih cara mekanisme pembentukan granul terjadi, maka kita harus mengetahui nih untuk mekanisme ikatan antar partikel itu sendiri. Yang pertama yaitu jembatan basah atau liquid bridge. Nah, pada tahapan ini biasanya pada granulasi basah yang dimana terdapat mohon maaf yang dimana terjadi penetesan dengan larutan pengikat di sini. Yang sebelumnya kita harus mengetahui, kita harus menentukan larutan pengikat apa yang akan kita gunakan untuk membasahi si partikel-partikel tersebut. Nah, untuk step by stepnya, pertama ketika kita menetesi larutan pengikat ke serbuk tersebut, ke partikel tersebut, maka terjadi pendular, yaitu terbentuknya jembatan-jembatan antar partikel di sini ya tipis, kemudian dilakukan penetasan lagi, terbentuk funikular dan sampai ke kapilari, lalu ke droplet sama pseudodroplet. Nah, untuk pada saat pembasahan secara optimal sebenarnya pada kapilari di sini karena masih terbentuk masih ada sudut-sudut yang kemungkinan dapat mengikat beberapa partikel-partikel lain sehingga terbentuk granul-granul akhir atau bisa kita sebut dengan atau bisa kita sebut dengan konsolidasi. Nah, kita bisa lihat di sini ya di kapilari. Nah, untuk droplet di sini karena bentuknya sudah bulat, maka kemungkinan kecil untuk mengikat partikel-partikel lain atau mengikat granul lain gitu pada saat pengempalan atau pada saat penggabungan. Nah, sedangkan untuk pseudo droplet di sini ini sebenarnya kelebihan pada saat penetesan larutan pengikat di sini bisa dilihat dari adanya rongga-rongga atau lubang-lubang pada antar partikel tersebut. Gitu. Lalu yang kedua yaitu jembatan kering atau solid bridge. Nah, untuk solid bridge di sini biasanya pada metode granulasi basah dan granulasi kering. Nah, untuk granulasi kering di sini pada saat pembasahan, mohon maaf, pada saat pengikatan di sini kalian bisa lihat ini ikatan antar partikelnya di sini memadat karena terjadi penimpaan secara terus-menerus, penimpaan langsung. Nah, untuk penimpaan secara terus-menerus ini akan terjadi pemanasan internal. Nah, dari pemanasan internal di sini, maka si ikatan ini tuh akan meleleh dan jadi terikat antar partikel-partikel sehingga terbentuknya titik granul. Nah, kalau untuk granulasi basah di sini hampir sama kayak pada liquid bridge, dilakukan pembasahan terlebih dahulu oleh larutan pengikat dengan serbuk yang kemudian nih terjadi liquid bridge, masih ada ikatan-ikatan antar partikel, lalu step selanjutnya adalah terjadi solid bridge. Nah, agar terjadi solid bridge biasanya pada granulasi basah di sini dikeringkan terlebih dahulu sehingga si ikatan di sini tuh menjadi memadat ketika ditempa langsung seperti yang tadi terjadi pemanasan internal dan akhirnya terbentuk titik granul.
Nah, dari kedua jembatan basah dan jembatan kering, ada juga pengaruh terjadinya pengikatan antar partikel, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel. Nah, biasanya ada dua, yaitu elektrostatis dan van der Waals. Nah, terus yang keempat yaitu mechanical interlocking. Mechanical interlocking di sini seperti bisa kita lihat ini tuh pada saat penempaan. Bisa lihat bentuknya seperti sikat gigi, yang dimana ini memiliki syarat dimana pada saat si granul ini harus yang paling optimal itu terbentuk kapilari, karena masih memungkinkan pada saat penempaan masih si kapilari di sini em, masih dapat membentuk, mohon maaf, masih dapat mengikat dengan partikel-partikel lain sehingga terbentuk granul pada saat penempaan tersebut. Nah, oke, tadi sudah kita bahas mengenai mekanisme ikatan atom partikel. Sekarang kita menuju ke mekanisme pembentukan granul. Nah, biasanya pertama dilakukan weighting atau nucleation. Nah, untuk weighting di sini tadi pembasahan dulu nih antara ini larutan pengikat dengan serbuk di sini. Kita dilakukan pembasahan. Nah, pada saat pembasahan dimulai dari pendular, funikular, dan sampai kita ke capillary. Nah, seperti ini. Sampai terbentuknya granul kapilari pada antar partikel, bisa dilihat seperti ini dia. Dan ini disebut dengan nukleasi atau pembentukan inti. Kemudian dari pembentukan inti dengan intinya lagi, nah ini terjadi konsolidasi yang dimana terjadinya interaksi antara partikel-partikel lain sehingga terbentuk granul. Nah, pertama seperti ini dulu, adanya interaksi, terus terbentuknya droplet yang dimana akan terjadi interaksi antara partikel satu dan partikel yang lain sehingga terbentuknya granul. Nah, ini sudah terjadi granul akhir di sini. Nah, pembentukan granul sebenarnya sudah sampai di koalesen. Sampai sini. Jadi ini disebut koalesen atau pembentukan granul, dan ini hasilnya granul akhir. Nah, apakah sampai situ aja untuk pembentukan granul? Tidak. Pada saat pembentukan granul, seorang farmasis harus memikirkan juga bagaimana sih zat aktif ini dapat keluar uh, dan dapat menimbulkan efek farmakologis di sini. Nah, kita bisa lihat di sini terjadinya pengikisan dan penghancuran. Nah, untuk pengikisan di sini bisa kalian lihat di sini kan sebelumnya terbentuk granul akhir di sini yang pada akhirnya partikel-partikel tersebut akan memisah sendiri karena larutan pengikat udah mulai berkurang juga sehingga terjadinya partikel itu keluar dan tidak bergabung lagi dengan bagian sini. Sehingga terjadi pengikisan dan makin lama terjadi pengikisan dan larutan pengikatnya semakin berkurang, maka terjadinya penghancuran. Jadi hancur si granul-granulnya tersebut sehingga zat aktif dapat keluar dari luar granul dan sehingga dapat mengobati dan juga menimbulkan efek farmakologis seperti itu.